Halo, hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Vega. Sore ini kembali Vega mau ngereading. Dan tema sore ini adalah kepoin mantan. Karena memang ada beberapa yang minta reading kepoin mantan gitu. Jadi Vega bilang nanti. Nah, hari ini nggak tahu kenapa rasanya dalam 2 hari ini nggak tahu tergerak aja pengen ngereading. Kayaknya ini hari ketiga rasanya tuh seperti ada yang nyuruh gitu di dalam hati. Ayo kita reading, ayo kita reading, ayo kita reading. Nah gitu. Padahal ini permintaan dari teman-teman udah dari beberapa minggu yang lalu ya, kayaknya udah ada 2 bulanan. Tapi dalam 3 hari ini baru rasa tergerak ingin ngereading tentang mantan. Jadi tema hari ini adalah kepoin mantan. Karena ini kayaknya pembahasannya panjang, jadi Vega mau buat reading tentang kepoin mantan ini akan Vega bagi menjadi 2 part 1 dan part 2. Tapi kalau di part 1-nya nanti ya rame yang komen minta lanjut ke part 2, baru Vega akan buat part 2-nya. Tapi kalau gak ada yang komen, gak ada yang minta lanjutin part 2, jadi kepoin mantan ini hanya Vega buat cukup sampai part 1 di sini aja. Jadi rencananya di part 1 ini temanya akan menanyakan apa kabar mantan di sana, bahagiakah dia, apakah dia sudah memiliki pasangan, masihkah dia mengingat diriku, masihkah ada rasa cinta di hatinya. Nah, itu untuk part 1 dan part 2-nya nanti akan bertanya lebih jauh lagi. Sedalam apa rasa cinta atau sayang yang masih dimiliki sang mantan padaku? Masihkah ada keinginan dia untuk kembali padaku? Dan apakah takdir masih bisa mempertemukan atau menyatukan, mempersatukan aku dan dia? Itu kalau di part 2. Nah, jadi di part 1 ini hanya menanyakan tentang apa kabar mantan, bahagiakah dia, apakah dia sudah punya pasangan, atau apakah dia masih belum punya pasangan, masihkah dia mengingat diriku, atau masih adakah rasa cinta di hatinya. Jadi part 1 hari ini dalam tema kepoin mantan hanya itu yang akan kita bahas. Dan pembahasan selanjutnya itu ada di part 2. Tapi part 2 akan Vega bikin videonya, akan Vega reading kalau banyak yang komen lanjutin part 2. Tapi kalau nggak ada yang komen lanjutin part 2, udah stop. Berarti cukup sampai di sini. Oke? Jadi hari ini judulnya kepoin mantan. Akan Vega ambil 2 indikator 1 dan indikator 2, dan kalian nanti pilih indikator mana yang rasanya di hati itu untuk aku gitu, itu yang cocok sama aku. Sebelum kita mulai readingannya, biar nggak terlalu panjang berbahasa basi, mari kita berdoa agar nanti apa yang di reading itu benar-benar energi kamu yang ketangkap di sini, sehingga hasil readingan itu insya Allah bisa menjawab ya setidak-tidaknya 80% lah dari pertanyaan kamu yang selama ini membuat kalian penasaran alias kepo. Oke, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita lanjut. Ada 2 indikator dari kartu ini. Akan Vega ambil
2 indikator. Dan kalian pilih nih. Nah, langsung muncul 2 indikator. Pilih yang mana? Ini The Tower di angka 19, ini jembatan bridge di angka 38. Nih, kalau nggak jelas nih, Vega deketin. Kalian pilih yang mana? Kalau butuh waktu lama buat memilih sesuai dengan intuisi kalian, di pause aja videonya ya. Dan kalau seandainya nanti kalian, Vega akan bacain yang ini dulu, yang bridge, yang jembatan di angka 38 ini. Kalau kalian males mau ngelihat readingan yang 38, seandainya kalian milih yang ini di tower, kalian geser aja nanti kursornya, geser sampai readingan di sini, oke? Dan untuk yang pertama, Vega akan bacakan kepoin mantan part 1 yang pilih kartu indikator jembatan. Jadi ini kita singkirin dulu. Ayo, kita mulai readingnya. Kita tarik energi dia dulu. Apa kabar mantan? Kita kepoin mantanmu. Kepoin mantan untuk yang pilih kartu jembatan. Satu lagi. Oke. Sepertinya ini ada kartu kontrak anxiety dengan man holding a heart. Apa kabar mantan? Bahagiakah dia di sana? Sepertinya mantan kalian yang pilih jembatan ini, kalau untuk mantan kalian yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan, walaupun belum menikah tapi udah punya pacar gitu kan, sepertinya mantan kalian kurang bahagia. Lagi tidak baik-baik saja di sana. Lagi tidak bahagia dengan, kalau yang sudah menikah lagi tidak bahagia dengan pernikahannya. Kalau yang belum menikah, yang jelas dia lagi murung nih, ada kartu anxiety. Ini kartu orang yang lagi gelisah, sedih, gundah. Jadi dia sedang tidak bahagia di sana, namun dia berusaha untuk tegar dan bertahan dengan perasaannya, dengan pilihannya. Walaupun hati dan pikirannya lagi tidak baik-baik saja, tapi dia berusaha untuk masih tetap meyakinkan dirinya bertahan pada pilihannya. Untuk yang sudah menikah, dia merasa karena memang ini pilihan dia, jadi apapun yang terjadi dia harus mempertanggungjawabkannya, harus berusaha bertahan dengan pilihannya. Jadi kalau buat yang bertanya apa kabar mantan kalian tidak baik-baik saja di sana, lagi gelisah, lagi murung, lagi sedih, lagi ada masalah dengan pasangannya. Kalau mantan kalian belum punya pasangan, ini sepertinya kalau misal kalian putus, dia masih belum punya pasangan nih. Ada suatu masalah yang dia pikirkan, terutama tentang pasangan hidup. Sepertinya begitu. Jadi dia kayak masih memendam perasaan cinta itu, ditahan untuk dirinya sendiri. Holding a heart. Man holding a heart. Jadi menyimpan perasaannya, menahan perasaannya sendiri. Ini untuk yang, kalau yang feminim bertanya mantannya si maskulin ya. Mantan kalian ini sepertinya lagi masih ada rasa kesal, masih ada rasa ketidakpuasan saat putus bersama dengan kalian.
Coba kita lihat kartu tarotnya. Masihkah dia mengingatku? Untuk yang pilih kartu jembatan, masihkah mantan kalian mengingat kalian? Oke, poin mantan. Oke, ada kartu four of one. Ada kartu Eight of Cups. Ada kartu Seven of Pentacles. Kenapa Vega ketawa nanti ya? Kalian dengar readingannya, pasti kalian senyum-senyum. Ada kartu The Death. One more card. Satu lagi. Ada kartu, aduh kenapa dikasihnya 2? It's okay lah, kita nah ini mantan kalian masih belum bisa move on ini. Masihkah dia mengingatku? Banget. Kalau ditanya masihkah dia mengingat kalian? Banget. Untuk yang sudah menikah, walaupun dia sudah menikah, atau untuk yang sudah punya pasangan, sudah punya pacar baru, walaupun dia sudah punya pacar baru, dia masih belum bisa move on. Bahkan untuk yang menikah ini sepertinya ada keinginan di hatinya, di pikirannya itu untuk kembali lagi bersama dengan kalian di sini. Kayak masih ngingat tuh, masih kuat banget. Dia masih tidak bahagia dengan pernikahannya ini, sepertinya tidak bahagia dengan pilihannya. Bahkan ada yang kalau baru pacaran ini, ada yang pengen lepas dari hubungan mereka, dari hubungan dia dengan orang baru ini tadi. Cuman dia masih menunggu waktu. Aduh, gak sopan banget, sendawa sampai Vega. Untuk yang udah menikah, bahkan ada ini ya, di antara mantan kalian ini yang ingin pisah sama pasangannya. Namun untuk membuka lembaran baru itu sepertinya karena mungkin terikat pernikahan ya. Jadi bebannya tuh masih berat, banyak hal yang harus dia lakukan, yang harus dia pikir ulang sebelum pisah sama pasangannya ini. Dan untuk yang belum menikah, ini sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk lepas dari pasangannya. Karena kalau ditanya masihkah dia mengingatku, masih banget, masih gak bisa move on dia dari kamu. Kamu masih sepertinya masih yang paling number one di hatinya. Coba dilihat, masihkah ada rasa cinta? Coba ya, kita kepoin lagi. Masihkah ada rasa cinta sang mantan untuk yang pilih kartu jembatan? Sang mantan pada kalian. Oke, ada kartu Seven of Cups. Aduh, ada kartu Temperance, ada kartu Two of Swords. Ditanya masih ada rasa cinta, masih, jawabannya banget. Ini beneran masih. Ini kita fun reading ya, jadi Vega ketawa-ketawa ini biar ini benar-benar jadi energi yang enteng, yang ringan banget. Jadi hari ini buat senang-senang aja kita ngereading. Jadi kalau ditanya masihkah ada rasa cinta sang mantan terhadap kalian, terhadap kamu, jawabannya masih banget cinta. Cuman
Dia nggak tahu harus bagaimana. Dia juga bingung ini, kenapa rasa cintanya terhadap dirimu ini masih kuat banget. Bingung dia sebenarnya ini, nggak tahu harus mesti bagaimana. Padahal pilihan tuh banyak banget loh. Ini menurut dia, pilihan tuh banyak banget. Tapi nggak tahu kenapa dia tetap ingatnya tuh ke kamu. Mungkin bukan mungkin ya, ada beberapa di antara mereka yang berpikir kayaknya kamu nyantet mereka gitu, kayaknya kamu ngapa-ngapain mereka. Ada loh ini yang berpikir sampai sejauh itu, mereka berpikir saking sulitnya buat melepaskan ingatan mereka dari kamu. Coba kita kepoin lebih lanjut, mengapa mereka begitu sulit buat melepaskan kalian? Apa alasannya? Melupakan kalian, begitu sulit buat melupakan kalian. Tuh, kartu Seven of Pentacles keluar lagi loh. Menunggu. Mengapa mereka begitu sulit untuk melupakan kalian? Ada Page of Cups. Ada Five of Pentacles. Ada The Star, One More Cup. Satu lagi. Aduh, minta satu dikasih dua. Oke deh, kita bacain. Mengapa mereka begitu sulit buat melupakan kalian? Aduh, ini kartu males banget pengen ngeliatnya. Tutup dikit aja ya. Seven of Pentacles, Page of Cups, Five of Pentacles, The Star, Five of Cups, dan Two of Wands. Mengapa mereka begitu sulit buat melupakan kalian? Ada di antara kalian ini sepertinya perpisahan kalian itu perpisahannya nggak baik-baik gitu, nggak ada kata pisah, ya pisah gitu aja, main tinggalkan gitu aja. Entah kalian yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kalian gitu aja, sehingga itu yang membuat dia terus kepikiran, seperti ada hal yang belum selesai di antara kalian berdua, yang masih dia tunggu gitu penyelesaiannya. Ada nih di antara kalian yang seperti itu. Jadi entah kalian yang pergi ninggalin dia, atau dia yang pergi ninggalin kalian yang tanpa sebab yang jelas, sehingga seperti menggantung gitu. Ternyata di antara kalian, salah satu di antara kalian lebih memilih orang lain atau akhirnya punya pasangan yang lain. Nah, itu mengapa sang mantanmu ini masih sulit buat melepaskan ingatannya tentang kamu. Tapi ada juga nih di antara kalian ini dengan sang mantan kalian ini, dulu saat pernah bersama melewati masa susah dan sulit bersama. Susah senangnya tuh pernah gitu dijalani bareng, sehingga begitu pisah, hal itu yang tetap masih dia ingat, bahwa kalian itu sebenarnya adalah orang yang terbaik yang sudah menemani dia dari masa yang tersulit sekalipun, sampai akhirnya hubungan kalian menjadi stagnan dan berpisah gitu. Jadi atau bisa saja nih mereka nih berpikir, mengapa kalian meninggalkan mereka padahal mereka sudah menemani kalian dari nol gitu. Sudah menemani kalian dari nol, tapi begitu sudah bangkit, malah kalian lebih memilih untuk bersama orang lain. Ada nih yang seperti itu, pikirannya seperti itu. Sehingga hal itu yang membuat mereka masih belum bisa terima sampai sekarang, masih sulit buat melepaskan kalian dari ingatannya, dari pikirannya, dari perasaannya.
Nah, terus yang ketiga nih, ada yang ketiga, kasus ketiganya nih. Karena memang walaupun mereka meninggalkan kalian, karena memang sebenarnya rasa cinta, rasa sayangnya tuh di hati mereka tuh masih sangat besar. Hanya keegoan mereka lah yang membuat mereka ingin pisah dari kalian dan meninggalkan kalian untuk pergi. Bisa saja ego kalian masing-masing, ego kamu dan ego dia, sehingga membuat kalian berpisah, membuat hubungan kalian stagnan. Namun sebenarnya di hati yang paling dalam tuh kayak masih berharap gitu loh, kayak masih berharap semoga bisa bersama kamu atau kamu mau minta maaf bareng dia gitu. Atau sebaliknya, kamu yang masih berharap semoga dia mau minta maaf sama kamu, walaupun bukan untuk bersama lagi, menjalin hubungan lagi, tapi sepertinya mengapa dia terus mengingat kamu, masih ada harapan ingin menjalin tali silaturahmi lagi gitu, nggak saling diam-diaman, nggak saling marah-marahan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi mengapa alasan dia masih mengingat kamu, masihkah ada rasa cinta? Rata-rata nih mantan kamu nih masih ada rasa cinta di hatinya, banget rasa cintanya. Justru itu sebagian dari mereka, sebagian besar dari mereka masih nunggu-nunggu, walaupun ada yang udah punya pasangan, bahkan ada nih di antara mereka ini yang belum punya pasangan sampai detik saat ini. Seperti masih menanti, masih ada harapan untuk bisa kembali bareng kalian. Jadi masih ada harapan ingin kamu yang minta maaf atau dia yang ingin minta maaf untuk bersama kembali. Ini benar-benar sedih banget dia kehilangan kamu. Baginya kamu perempuan yang cantik atau laki-laki yang ganteng, yang selama ini membuat dia bisa happy gitu, bisa bahagia, namun pada akhirnya harus stagnan. Jadi dia tetap seperti melihat kamu dari jauh gitu, kayak memantau kamu, kepoin tentang kamu, walaupun hubungan kalian ini stagnan, kayak udah nggak ada komunikasi, mungkin di antara kalian udah benar-benar nggak ada komunikasi, benar-benar lost contact gitu. Namun walaupun lost contact, dia masih kepo gitu tentang kamu. Jadi bukan hanya kamu yang kepo tentang dia juga kepo banget ini tentang kamu. Oke, ini dia untuk yang pilih kartu jembatan di angka 38. Kepoin mantan part 1. Semoga kalian terhibur. Kalau ingin tahu lebih lanjut lagi tentang mantannya, komen ya, bilang lanjut mbak di part 2. Nah kalau ada yang banyak yang komen lanjut untuk part 2, nanti Vega akan lanjutin di part 2. Oke? Untuk yang pilih jembatan sampai di sini dulu, kita lanjut ke indikator kartu yang selanjutnya. Bye bye. Halo, ini untuk yang pilih kartu The Tower. The Tower, sesuatu hal yang mengagetkan, mengejutkan, membuat gempar. Kita lihat kepoin mantan untuk yang pilih kartu The Tower. Jadi apa kabar mantan kalian? Kita lihat kepoin mantan untuk yang pilih kartu indikator The Tower. Oke, ini dia, udah cukup. Ada broken heart. Ada magician and the mirror, ada seven chakra, dan ada first chakra. Oh, apa kabar mantan kalian di sana?
mantan kalian masih terombang-ambing dengan perasaannya, berusaha untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Sepertinya banyak di antara mantan kalian ini yang ngerasa kalian yang buat mereka kecewa ini. Bukan kalian yang dikecewakan, tapi menurut mereka kalian yang buat mereka kecewa. Jadi untuk itu banyak di antara mantan kalian ini yang berusaha untuk menghapus memori kenangan bersama kalian. Jadi sepertinya dia berusaha untuk tidak mengingat-ingat kalian lagi, berusaha untuk tidak kepo dengan kalian lagi, berusaha untuk mengobati hati dan pikirannya yang terluka, sepertinya begitu. Walau karena memang sampai sekarang banyak di antara mereka bahkan ada yang masih seperti gimana ya, masih seperti dendam banget gitu. Karena menurut mereka ini yang menjadi korban. Rata-rata ini mereka seperti ngerasa diri mereka yang menjadi korban. Kalianlah yang menyakiti mereka. Maka dari itu di hatinya ini, broken heartnya ini, berusaha mereka obati, berusaha mereka lupakan, berusaha mereka hapus kenangan-kenangan kalian. Magician and the Mirror. Jadi apa kabar mantan di sana? Mantan kalian sebenarnya tidak baik-baik saja, hanya berusaha untuk terlihat baik-baik saja dan tidak ingin mengingat kenangan kalian berdua. Walaupun masih ada gitu ya terlintas di hati dan pikirannya. Apalagi untuk kalian yang sudah menikah ya, kadang ada beberapa di antara kalian yang sepertinya masih terlintas membandingkan kalian dengan pasangan barunya. Itu sepertinya dari segi fisik atau dari segi perlakuan keintiman ke antara kalian berdua. Untuk yang pernah menikah ini ya, untuk yang bercerai. Tapi berusaha dia tepis, berusaha dia buang jauh-jauh dari hati dan pikirannya, karena sepertinya ini mantan kalian benar-benar berusaha buat menyembuhkan luka yang sudah tergores saat bersama kalian. Intinya seperti itu. Coba kita kepoin, bahagiakah dia di sana? Kita kepoin mantan yang pilih kartu The Tower. Nyangkut. Kepoin mantan. Kartunya kok jadi terbang-terbang. Bahagiakah dia? Masihkah dia mengingat diri kalian? Kepoin mantan untuk yang pilih kartu The Tower. Bahagiakah dia di sana? Ada kartu Queen of Wands, ada kartu The Empress. Lala. Ada kartu The Lovers. Dua lagi. Bahagiakah dia di sana? Ada kartu Three of Pentacles. Gawat banget nih orang. Ada kartu Page of Swords. Ini sepertinya mantan kalian ini saking seperti mendendam, ngerasa disakiti. Entah yang menikah atau yang belum, ini sepertinya ada yang berusaha untuk mengobati rasa luka di hatinya dengan mendua. Jadi kayak
Ini kan ada Queen of One, ada The Empress, The Lovers. Ini kan mendua ini. Ini dua orang wanita. Ini kayaknya untuk kalau kalian feminim nih, mantan kalian maskulin nih, kayaknya mantan kalian saking merasa terlukanya saat bersama kalian, sekarang dia seperti ingin membalas rasa kekecewaannya itu. Mungkin ya di dalam pikiran mereka, mereka seperti korban. Dulu mereka merasa mereka setia, dan saat mereka ngerasa diri mereka setia, ternyata kalian menyakiti gitu kesetiaan mereka. Nah sekarang sepertinya untuk menguapkan rasa kekesalannya, banyak rata-rata di antara mantan kalian ini, untuk yang feminim, mantannya maskulin, ini sepertinya mendua, jadi nggak hanya satu pacarnya. Atau mungkin untuk yang kalau ada mantan kalian yang sudah menikah, ini selain ada istrinya, ada orang lain yang jadi simpenannya, atau mungkin yang jadi pacar gelapnya, walaupun belum menikah lagi, belum punya istri dua, tapi yang jelas ada simpenan lain, ada pacar gelap gitu loh, sembunyi-sembunyi dari sang istri. Ini benar-benar, ini Three of Pentacles loh, Three of Pentacles, ini The Lover, ini kartu mendua, ini ada dua wanita. Jadi kalau yang kalian feminim, mantan kalian maskulin, ini saking ingin balas rasa kekecewaannya, kekesalannya di masa lalu, jadi mereka sekarang mungkin karena dulu mereka ngerasa setia, jadi sekarang mereka berusaha untuk gak setia. Aduh, manusia ada-ada aja ya. Kalau seandainya kalian maskulin, terus bertanya tentang mantan kalian si feminim, mantan kalian ini, kalau kalian tanya bahagiakah dia di sana, mantan kalian ini bahagia banget. Yang bikin mereka bahagia itu pekerjaannya, lingkungan pekerjaannya, cenderung di lingkungan pekerjaan sini yang membuat mereka bahagia. Ada kepuasan tersendiri, bahkan ada di antara mereka yang ngerasa begitu pisah dari kalian, mereka ngerasa semakin cantik, semakin sukses, jadi semakin lebih baik gitu. Ada lingkungan yang membuat mereka ngerasa puas. Untuk kalian maskulin bertanya mantan kalian feminim. Nah, mantan kalian ini fine aja di sana, happy mereka, walaupun kadang mereka juga tetap kepo sini. Ini tetap kepo, cuman untuk keinginan untuk bareng kalian bersama lagi itu sepertinya berusaha mereka tepis, karena mereka ngerasa lepas dari kalian itu adalah sesuatu yang membuat mereka jauh lebih baik gitu. Walaupun gak ada dendam di hati mereka, yang jelas mereka ngerasa jauh lebih baik. Pisah dari kalian tuh buat mereka merasa lebih bahagia. Kalau kalian maskulin bertanya tentang mantannya si feminim. Tapi kalau si kalian feminim bertanya tentang mantan kalian si maskulin, mantan kalian ini bener-bener gak terima pisah dari kalian. Saking gak terimanya ini, bahkan mereka balesnya dengan mendua loh. Ini punya pasangan terus mendua karena ngerasa kecewa. Coba kita lihat lagi, what's next. Masihkah dia mengingat kalian? Untuk yang pilih The Tower, masihkah mantan mengingat kalian? Ada kartu King of Swords, ada kartu Seven of Swords, dua lagi, ada kartu The Chariot, one more card, dan ini dia, ada kartu Ace of Cups. Kalau ditanya masihkah dia mengingat kalian, jawabannya masih ini dia kepikiran kalian. Untuk yang maskulin lah ini yang bener-bener kayaknya, kalau kalian feminim, maskulin kalian ini bener-bener kayak sneaky banget gitu, berusaha
kayak berusaha ingin balas gitu loh. Kalau seandainya ada kesempatan untuk ngebalas tuh, rasa pengen ngebalasnya tuh masih kuat. Ini orang yang benar-benar gak terima ngerasa disakiti nih, untuk yang pilih ini orang-orang yang ngerasa tersakiti. Atau walaupun mereka tidak ada keinginan untuk ngebales, di pikiran mereka tuh ingin ngebahas, benar-benar ngebahas mengapa kalian meninggalkan mereka, mengapa kalian harus putus. Kalau untuk yang bercerai, mengapa harus minta cerai, kan ada jalan yang terbaik yang lain gitu. Jadi dalam pikiran mereka kayak gitu, seperti masih tidak terima gitu kalian putusin, kalian lepaskan, atau untuk yang bercerai kalian minta cerai. Masih kuat banget di hatinya kalau ditanya, masihkah dia mengingat kalian? Masih, sebenarnya masih banget. Untuk feminim yang tanya maskulin ya, tapi kalau untuk maskulin yang bertanya tentang feminimnya, feminim kalian ngerasa punya jalan baru sekarang, punya jalan yang terbaik, walaupun di hatinya masih mengingat kalian, masih kuat banget gitu mengingat kalian, tapi mereka berusaha. Bahkan kalau malah ini kebalik banget ya, kalau laki-lakinya malah berpikirnya jadi nggak logis, tapi kalau yang feminim, kalau kalian maskulin dia feminim, feminimnya malah benar-benar berpikir logis di sini. Ngapain harus bertahan kalau kecewa gitu? Kalau kalian lebih pilih orang lain, ya sudahlah, dia juga lebih bahagia sekarang, kayak gitu. Coba kita lihat, masihkah ada rasa cinta di hatinya? Jawabannya sih masih dong ya. Kalau ditanya masih ingat, masihkah ada rasa cinta? Masih ini. Terutama untuk si maskulin. Kalau kalian feminim bertanya tentang maskulin, masih banget, masih kayak nggak terima. Mereka tuh masih kayak nggak terima kalian putusin, kalian lepasin. Kalau si maskulin yang tanya feminimnya, walaupun mereka masih ingat, tapi mereka berusaha menepisnya karena mereka ngerasa sekarang diri mereka jauh lebih bahagia. Coba kita lihat apa alasan mereka masih belum bisa melupakan kalian. Apa alasan mereka? Untuk yang kepoin mantan, apa alasan mereka masih belum bisa melupakan kalian? Ada the moon. Hayalannya masih kuat ini. Ada the moon. Ada the tower lagi. Ada Three of Cup. 2 kartu lagi. Mengapa mereka masih belum bisa melupakan kalian? Oke. Ada King of Swords, satu lagi. King of Swords sampai 2 kali loh ini keluar. Oke, ini dia. 2 kartu. Ya Allah. Seven of Swords sampai 2 kali nih. Kayaknya memang ada yang sampai berniat untuk balas dendam loh ini. Hati-hati ya sama mantan yang kalian pikirkan ini. Ada, enggak semua sih, enggak semua. Tapi ada beberapa yang mantannya benar-benar enggak terima banget ini. Masih ada keinginan untuk balas dendam, masih ada keinginan untuk balas rasa sakit hatinya. Untuk feminim yang mantannya maskulin ini, benar-benar enggak terima banget. Jadi alasan mereka masih ngingat kalian, nggak bisa ngelepasin kalian, karena sampai sekarang kalian tuh masih sering hadir di dalam mimpi mereka, masih sering datang di dalam mimpi mereka. Bahkan saat mereka ibaratnya melakukan apa gitu, masih kadang tuh suka tiba-tiba keingat aja gitu, keingat masa bersama kalian, masa-masa senang kalian saat berdua. Tapi rata-rata nih untuk yang
kalian feminim, kalau pas mantan kalian ini si maskulin, ini mengapa mereka sulit buat menerima kenyataan bahwa kalian sudah putus? Dendam, intinya seperti itu. Masih belum puas ngerasa mengapa kalian menyakiti mereka. Ini mereka rata-rata kayak ngerasa diri mereka sebagai korban, ini intinya. Ya nama orang cinta kan ya, rasa cintanya tuh masih kuat banget. Sakit gitu saat kalian minta cerai atau kalian minta putus, sakit. Mereka masih benar-benar ngerasa sakit banget yang gak bisa mereka lupakan sampai detik saat ini. Bahkan kalian masih sering ada hadir di dalam mimpi mereka. Bahkan kadang tiba-tiba hayalannya pengen bersama kalian lagi, ingin bareng kalian lagi, ingin have fun bareng kalian lagi. Bahkan ada yang kayak seperti orang yang lagi menghayal ingin jadi pasangan kalian loh. Ini kalau ditanya masih ingin balik, ya kayak ingin kembali gitu dengan kalian. Jadi mengapa alasannya mereka masih sulit buat melepaskan kalian dari ingatan mereka? Karena mereka masih merasa hanya mereka yang pantas untuk kalian. Nah, saking egonya itu, jawabannya itu seperti itu. Karena aku yang ngerasa aku yang paling pantas buat nemenin kamu. Aku udah banyak berkorban buat kamu. Nah, kayak gitu, ibarat kasarnya itu kayak gitu. Aku udah banyak berkorban buat kamu. Korban waktu, korban perasaan. Tapi kamu nyakitin aku. Nah, tapi lu nyakitin gue. Aduh. Tapi kalau yang maskulin bertanya tentang feminimnya, rata-rata feminim kalian udah move on ini. Udah enggak lagi terlalu memikirkan kalian. Move onnya sepertinya mereka happy. Banyak yang antri setelah lepas dari kalian, banyak yang antri ingin bersama mereka. Nah, apakah sih yang maskulin tadi yang udah lepas ini nggak ada yang antri? Banyak sebenarnya mau sama mereka, cuman mereka masih kesel, masih gak terima kenapa kalian putusin. Tapi kalau untuk maskulin yang bertanya tentang feminimnya, mantan feminimnya ini, rata-rata mantan kalian ini udah ngerasa jauh lebih happy begitu lepas dari kalian. Happy bersama teman-temannya, happy bersama kehidupannya, pekerjaannya, jauh lebih baik menurut mereka. Jadi mereka pikir kalau kalian mau melepaskan mereka, ya udah gitu, udah lepas ya lepas. Mungkin ini jalannya gitu. Dan mereka ngerasa fine aja gitu. Mereka ngerasa fine di sana. Ada orang baru buat mereka, jadi banyak di antara mereka itu sudah punya pengganti yang jauh lebih bikin mereka bisa happy, bisa bahagia. Kalaupun ada yang belum punya pasangan, mantan kalian ngerasa happy dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya. Nah, gitu. Tapi untuk si feminim yang bertanya maskulinnya, untuk yang punya mantan, hati-hati ya. Mantan yang kalian pikirkan ini kayaknya benar-benar gak terima kalian putusin, kalian lepasin. Bahkan di antara mereka masih banyak yang kayak ingin kembali dengan kalian. Dan ada beberapa yang bahkan ingin seperti saking tidak terimanya, ingin balas dendam ini. Ingin balas dendam, menyakiti kalian, mungkin yang mengecewakan kalian atau bagaimana, ya nggak tahu lah kan taktik dan trik yang akan mereka lakukan nanti. Jadi kalau bisa hindari mantan kalian ini, hati-hati, lihat-lihat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi saya rasa cukup sampai di sini readingan hari ini. Untuk yang pilih kartu The Tower ini kayaknya agak sedikit berat ya, walaupun bertanya fun reading tentang kepoin mantan, tapi ternyata ada sesuatu yang harus diwaspadai, hati-hati gitu, hati-hati.
Tapi kalau maskulin sih enggak ini. Malah feminimnya jauh lebih bahagia ini feminim kalian, mantan kalian ini. Tapi kalau si feminim bertanya tentang mantan si maskulin, mayoritas, walaupun enggak semuanya, tapi mayoritas rata-rata nih, banyakan dari mereka ngerasa mereka jadi korban, ngerasa nggak puas diputusin, dilepasin, atau hatinya tuh kayak apa ya, masih ada hal yang mengganjal, yang menganggap mereka lah sebenarnya yang terbaik untuk kalian, bukan orang lain. Jadi makanya ada beberapa di antara mereka ini masih seperti ingin kuat lagi, bisa menjalin komunikasi, bisa kembali berkumpul bersama dengan kalian. Oke, Vega rasa cukup sekian readingan kepoin mantan hari ini. Kalau kalian masih ingin tahu lanjutannya, ingin tahu kepoin mantan di part selanjutnya lebih mendetail lagi, komen ya di kolom komentar. Komen di situ, ayo mbak lanjut di part 2. Nah nanti kalau banyak yang komen lanjut part 2, Vega akan buat videonya. Tapi kalau enggak, ya udah Vega stop sampai di sini aja kepoin mantannya. Oke? Kalau seandainya ada kata-kata atau kalimat yang salah, Vega mohon maaf. Jangan diambil hati karena ini general reading ya. Jangan diambil hati, jangan terlalu langsung disimpan di benak, di hati mentah-mentah, tapi disaring lagi pesan yang Vega bacain hari ini, yang udah Vega reading, karena bisa saja ini vice versa atau kebolak-balik. Itu bisa ini energi kamu yang kebaca, bisa ini energi dia yang kebaca. Bisa aja di sini kamunya malah yang dendam gitu kan sama mantanmu, bisa aja. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, cut energi negatifnya, dan aminkan energi positifnya. Oke? Dan ini benar-benar hanya buat fun reading, jangan terlalu dipikirkan sehingga kalian mumet mikirkannya. Vega akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.